Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Mutia Pulungan dengan NIM 24040303. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang jurnal mengenai teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di sini kami merujuk pada dua jurnal, yakni The Journal of Palembang Nursing Studies sebagai acuan mengenai probability sampling, dan Scaffolding Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme sebagai acuan mengenai non-probability sampling. Di video ini kami tidak hanya membahas mengenai prosedur penelitiannya saja, tetapi juga alasan dan bagaimana teknik sampling tersebut diambil untuk mengetahui kekuatan dan cakupan dari kesimpulan penelitian. Perkenalkan, nama saya Andika Ernesto dengan NIM 2404031110. Sampling adalah proses memilih sampel dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Teknik sampling yang tepat akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Teknik sampling terbagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling, yakni setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Yang kedua ada non-probability sampling, yakni tidak semua anggota memiliki peluang untuk terpilih, dan teknik ini lebih mengandalkan pertimbangan peneliti dan faktor-faktor tertentu dalam pemilihan sampel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Rizky dengan NIM 24040331. Yang pertama, kita akan membahas studi kasus The Journal of Palembang Nursing Studies yang berjudul The Coalition Between Healthcare Workers Support and Compliance of COVID-19 Health Protocol Implementation in the Community. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dukungan petugas kesehatan dan kepatuhan terhadap penerapan protokol COVID-19 di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional dengan metode cross-seksional untuk mengetahui hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dan kepatuhan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Teknik sampling ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster sampling, yaitu populasi dibagi ke dalam kelompok atau klaster, lalu beberapa klaster dipilih secara acak. Dalam studi kasus ini, peneliti mengelompokkan sampel berdasarkan wilayah dan mengambil sampel secara acak dari klaster yang telah dibuat. Perkenalkan, nama saya Anissa Hairani dengan NIM 2404030363. Saat ini kita akan membahas mengenai studi kasus kedua yang berasal dari Scaffold, Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme yang membahas mengenai pengembangan dan efektivitas modul seni komik anti korupsi dalam pembelajaran PKN di kelas 7 di SMP Negeri 19 Kerinci. Penelitian ini termasuk jenis Research and Development atau R&D yang menggunakan model ADDIE. Studi kasus ini menggunakan non-probability sampling, lebih tepatnya purposive sampling. Teknik ini digunakan ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang mendalam dari kelompok atau individu yang dianggap paling relevan dengan topik penelitian. Sampel yang diambil penelitian ini adalah 3 orang siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah sebagai evaluasi individu, serta 1 kelas yang diambil sebagai sampel untuk evaluasi kelompok. Halo semua, perkenalkan, nama saya Rizka Afifa Siregar dengan NIM 24040307. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kedua jurnal tersebut menggunakan teknik pengambilan sampel yang berbeda sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jurnal pertama menerapkan cluster random sampling, di mana populasi dibagi berdasarkan wilayah kelurahan di Kecamatan Gubeng, Surabaya Timur. Lalu dipilih secara acak salah satu klaster, yaitu Kelurahan Mojo sebagai lokasi penelitian. Teknik ini memungkinkan setiap klaster memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sebaliknya, jurnal kedua menggunakan purposive sampling, yaitu teknik non-probability di mana peneliti secara sengaja memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan sesuai penelitiannya, seperti 3 siswa dengan tingkat kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Halo, perkenalkan, nama saya Zaki Tamana Lubis dengan NIM 2404031108. Berdasarkan pembahasan dari kedua jurnal, dapat disimpulkan bahwa teknik sampling sangat berperan penting dalam menentukan validitas dan cakupan hasil penelitian. Jurnal pertama menggunakan probability sampling dengan metode cluster random sampling yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok wilayah untuk terpilih secara acak. Teknik ini cocok digunakan untuk penelitian berskala luas yang membutuhkan generalisasi terhadap populasi. Sementara itu, jurnal kedua menerapkan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini lebih sesuai untuk penelitian pengembangan yang memerlukan subjek khusus guna menguji efektivitas suatu produk. Perbedaan metode ini menunjukkan bahwa pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik masing-masing penelitian agar hasil yang diperoleh relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.